Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen keperawatan dan juga nurse manager. Nurse manager itu adalah kepala ruangan biasanya ya teman-teman. Nurse adalah perawat artinya dari bahasa Inggris, sedangkan manager yang mengelola perawat lainnya yaitu kepala ruangan. Sedangkan manajemen artinya manajemen dari kata manajer juga, manajer tadi yang mengelola atau pengelola, manajemen adalah pengelolaan, manajer itu yang memanage, sedangkan manajemen itu pengelolaannya. Manajer itu yang mengatur, sedangkan manajemen adalah aturan yang diterapkan. Manajer itu punya bawahan dan punya orang-orang yang diatur, punya individu atau kelompok yang diatur. Berarti sama dong, manajer sama pemimpin, arti punya bawahan mungkin sama. Tetapi kalau kita lihat makna lebih mendalam lagi, pemimpin itu dalam bahasa Inggrisnya leader ya. Kalau kepemimpinan leadership. Jadi manajer dan leadership itu ada perbedaannya. Kalau leadership itu maknanya lebih luas lagi. Manajer harus punya sifat leadership. Jadi kalau bicara manajer, sistem yang dipakai namanya manajemen. Mari kita bahas pengertian manajemen menurut 4 pakar. Yang pertama menurut Henry Fayol. The essence of management is getting work done through others. The classic definition of management is Henry Fayol 1916. Jadi menurut Henry Fayol ini, inti manajemen itu adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Berikutnya list of managerial tasks: planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling the work of a group of employees. Wren 1972. Sedangkan yang kedua menurut Wren 1972, daftar tugas manajerial atau manajemen itu membuat perencanaan, perorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian pekerjaan sekelompok karyawan. Sedangkan menurut Mintzberg 1989, argue that manager really do whatever is needed to make sure that employees do their work and do it well. Manajer benar-benar melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa karyawannya melakukan pekerjaan mereka dan melakukannya dengan baik. Sedangkan yang keempat, menurut Lombardi 2001, point out that 2/3 of a manager time is spent on people problem. The rest is taken up by budget work, going to meeting, preparing reports, and other administrative tasks. 2/3 dari waktu seorang manajer itu dihabiskan untuk masalah orang. Sisanya digunakan untuk pekerjaan anggaran, pergi rapat, menyiapkan laporan, dan tugas administratif lainnya. Oke, kita kembali lagi ke leadership, kepemimpinan. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh leadership atau kepemimpinan. 3 important competence. 3 kompetensi penting yang harus dimiliki oleh leadership, kepemimpinan. Kalau kepemimpinan ini luas ya teman-teman. Kalau manajer itu, kita ulang sekali lagi, manajer itu di sebuah organisasi yang formal ya. Kalau kita bicara nurse manager, berarti dia ada di bagian keperawatan. Atau contoh umumnya itu kepala ruangan. 3 important competence. 3 kompetensi penting yang harus dimiliki oleh leadership. Yang pertama, ability to diagnose or understand the situation you want to influence. Artinya bisa mengenali masalah. Diagnosa itu kan artinya masalah. Bisa mengenali dan memahami masalah dan situasi pada kelompok atau individu orang yang akan dipengaruhi. Kepemimpinan tadi kan dia mempengaruhi sekelompok orang atau individu untuk mencapai keinginan ya. Itu arti yang umumnya. Jadi orang yang ingin diajak atau dipengaruhi atau pengikutnya itu harus tahu dulu keadaannya sebelum mengajak atau mempengaruhi sekelompok orang. Yang kedua, kompetensi pentingnya yang harus dimiliki oleh leadership, adaptation in order to allow your behavior and other issues to close
the gap between the current situation and what you are hoping to achieve. Okay. Maksudnya di sini adaptation. Adaptation itu bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi pada lingkungan atau kelompok orang yang ingin dipengaruhi atau ingin dipimpin atau ingin diajak untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang ketiga, communication. Ini adalah hal yang sangat penting ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepemimpinan, communication. No matter how much you diagnose or adapt. Artinya, tidak peduli seberapa baik kamu bisa mengenali atau menganalisis suatu masalah pada sebuah kelompok atau seberapa baik kamu beradaptasi. If you can't communicate effective, you will probably not meet your goal. Menurut Hersey Campbell. Jadi komunikasi ini sangat penting ya. Tidak peduli seberapa hebat poin ke-1 dan ke-2 tadi. Poin ke-1 bisa menganalisis masalah. Poin ke-2 bisa beradaptasi. Seberapa hebat poin 1 dan 2 tadi. Kalau komunikasinya tidak efektif, kita akan sulit untuk mencapai tujuan. Akan sulit untuk mengatasi masalah atau beradaptasi kalau komunikasi kita tidak efektif. Komunikasi ini sangat penting. Jadi ada 3 kompetensi tentang leadership tadi, kepemimpinan. Yang pertama mendiagnosis situasi. Yang kedua beradaptasi. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah komunikasi. Dan pada manajer juga ada 3 kompetensi ya, atau 3 kriteria harus dimiliki. Sebagai nurse manager yang efektif, kepala ruangan di ruang keperawatan, yang pertama leadership. Leadership itu lebih ke sifat ya teman-teman. Harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jika memiliki jiwa kepemimpinan, otomatis kita lebih mudah mengatur dan mengajak suatu kelompok atau individu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, clinical expertise. Clinical expertise ini keahlian klinik ya teman-teman. Seperti yang kita pahami, tujuan manajer, nurse manager atau kepala ruangan itu kan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal dan memuaskan. Jadi stafnya juga harus kompeten. Bagaimana stafnya kompeten? Jika manajernya atau yang mengelolanya tidak kompeten, tidak memiliki kompetensi klinik misalnya. Dengan nurse manager atau kepala ruangan memiliki keahlian klinik, dia bisa mengajak atau melatih atau membimbing stafnya agar memiliki kemampuan yang lebih bagus. Dengan kemampuan dan keahlian klinik yang lebih bagus, otomatis pelayanan kesehatannya juga akan lebih bagus. Kalau dia tidak memiliki keahlian klinis, mungkin sebagian manajer ada yang tidak memiliki keahlian klinis, dia cuma pandai memanajer. Dia akan kesulitan di bagian nanti mengevaluasi stafnya jika ada terjadi konflik, ada terjadi masalah. Dia akan sulit mengevaluasi kalau dia tidak memiliki keahlian klinik. Dia akan sulit paham di mana terjadi masalah nantinya jika ada terjadi masalah di ruangan keperawatan. Apalagi masalahnya berhubungan dengan keahlian klinik ya, kompetensi tadi. Yang ketiga, business sense. Business sense ini kalau kita lihat dari maknanya, rasa bisnis. Jadi seorang manajer itu harus memiliki rasa bisnis atau berjiwa bisnis, harus ada jiwa bisnisnya. Jiwa bisnis yang dimaksud itu manajer tadi kan dia tidak hanya mengelola orang, tidak hanya mengelola staff. Dia juga mengelola keuangan, administrasi, apa yang dibutuhkan di ruangan tersebut. Jadi kalau dia berjiwa bisnis, itu akan menghemat biaya, akan meminimalisir kerugian. Contohnya misalnya UGD, kepala ruangan di ruangan UGD, dia harus bisa menganalisa berapa kebutuhan alat-alat kesehatan, BHP, alat-alat instrumen yang dibutuhkan, itu berapa yang dibutuhkan. Dia harus bisa menganalisa agar bisa melakukan amprahan untuk hari-hari berikutnya, untuk melakukan amprahan obat dan juga BHP, bahan habis pakai. Dia harus bisa
menganalisis kebutuhan, dan juga harus bisa menjaganya dengan baik. Kan mungkin kalau kita ketahui di ruangan misalnya di suatu rumah sakit ada ruang UGD atau suatu puskesmas. Jadi kan misalnya ada untuk berobat di puskesmas itu ada syarat administrasinya. Jadi mungkin staf lain yang di ruangan lain mau berobat, mau mengambil obat begitu saja, pergi ke UGD dan mengambil obat tanpa administrasi, tanpa sesuai jalurnya. Kalau kepala ruangan tidak memiliki jiwa bisnis, mungkin dia akan memberikan saja karena tidak enak sesama teman kerja. Tetapi kalau dia memiliki jiwa bisnis ini, dia akan memberikan dengan syarat sesuai jalurnya, administrasinya harus lengkap. Jadi obat-obat yang habis atau BHP yang habis itu supaya terdata habisnya itu kemana. Jadi semuanya harus terdata, intinya tidak menimbulkan kerugian, tidak banyak nanti obat atau BHP yang habis tanpa tahu kemana habisnya. Intinya business sense itu tidak hanya mengelola staff SDM-nya, juga bisa mengelola material dan bahan-bahan yang ada di ruangan untuk mencegah kerugian atau meminimalisir kerugian. Oke, sekali lagi ada 3 kriteria yang harus dimiliki oleh nurse manager agar nurse manajernya efektif di suatu ruangan. Yang pertama jiwa kepemimpinan, yang kedua clinical expertise, yang ketiga business sense atau rasa bisnis. Ini adalah 3 perilaku yang diharapkan dari manajer. Informasional yang pertama. Informasional itu informasi. Ini ada representing employees, bisa mewakili karyawannya. Jadi mungkin dia bisa menerima informasi dari atasannya dan menyampaikan ke stafnya atau karyawannya dengan baik. Dan juga mewakili informasi yang diterima dari stafnya menyampaikan ke atasannya lagi. Contohnya di kepala ruangan UGD, dia menerima informasi dan keluhan dari karyawannya, dari staf UGD, bisa menyampaikannya kalau di puskesmas ke kepala puskesmas. Yang kedua representing di informasional, yang kedua representing the organization. Ini hampir sama ya, mewakili sebuah organisasi yang dimanajeri olehnya. Dan yang ketiga di informasional, public relation monitoring. Jadi bisa memonitor hubungan publik, hubungan masyarakat, bisa memantau hubungan masyarakat. Oke, yang kedua interpersonal. Di interpersonal ini ada beberapa poin. Yang interpersonal ini keahlian pribadi ya teman-teman. Dia memiliki networking yang baik. Yang kedua conflict negotiation and resolution. Jadi bisa bernegosiasi dengan konflik saat adanya konflik dan ada resolusinya. Yang ketiga di interpersonal employees development and coaching, mengembangkan karyawan di sini, membina dan mengembangkan karyawan. Di membina dan mengembangkan karyawan ini kembali lagi ada kriteria yang harus dimiliki manajer tadi. Yang kedua, clinical expertise, keahlian klinik. Baru dia bisa membina dan mengembangkan karyawannya. Dan berikutnya di interpersonal yang terakhir, reward and punishment. Reward and punishment ini sangat berguna sekali untuk memicu berkembangnya kemampuan staff ya. Berfungsi sekali untuk memotivasi staff atau karyawan. Jadi jika ada karyawan yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dia harus memberi reward. Reward ini bisa berupa pujian atau uang bonus. Intinya reward, penghargaan. And punishment. Punishment ini hukuman. Hukuman ini mungkin bisa diberikan kepada karyawan atau staff yang melanggar aturan agar tidak terulang lagi pelanggaran yang sama. Dan perilaku yang ketiga, decisional. Decisional ini maknanya bisa mengambil keputusan. Bisa mengambil keputusan, employees evaluation, bisa mengevaluasi staff atau karyawan. Resource allocation, ini bisa mengalokasikan sumber daya. Jadi dia bisa memanage sumber daya. Berikutnya ada
hiring and firing employees. Jadi dia bisa merekrut dan memecat staff. Berikutnya planning. Tentu saja planning ini adalah perencanaan. Perencanaan sangat penting. Seorang manajer harus bisa melakukan perencanaan yang baik untuk kedepannya. Dan yang terakhir, job analysis and redesign. Job analysis and redesign ini artinya bisa menganalisa pekerjaan dan redesign, mendesain ulang. Jadi bisa menganalisa sebuah pekerjaan staff-staffnya, anggotanya, dan juga bisa mendesain ulang bentuk pekerjaannya agar lebih baik. Oke, itu dia perilaku yang diharapkan dari seorang manajer. Baik, ini hanya sedikit saya jelaskan tentang teori X dan Y dalam sebuah organisasi ya. Teori X dan Y ini menurut McGregor. Teori X Y ini yang ada pada karyawan ya. Sebelum memimpin sebuah karyawan tadi, kita seorang manajer harus memiliki sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu dia bisa menganalisa suatu kelompok yang dia pimpin. Ini dia ada dua jenis karyawan di sini, X dan Y. Teori X itu karyawannya ketika ada pekerjaan dia menghindari pekerjaan itu sesuatu beban bagi karyawan tersebut. Intinya dia menganggap pekerjaan itu berat. Jadi seorang manajer jika memiliki karyawan seperti ini harus sering mengontrol dan juga mengancam dengan konsekuensi jika ada suatu pekerjaan yang tidak diselesaikan. Intinya harus sering mengontrol. Dan jika karyawannya tipe Y ini karyawan yang menyukai pekerjaan. Dia selalu termotivasi jika ada pekerjaan. Jadi dia suka dengan pekerjaan yang dia lakukan, dia memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk tipe karyawan ini, seorang manajer tidak perlu sering-sering mengontrol dan menegurnya, karena ini hanya membuat jengkel karyawan yang tipe Y ini ya. Cukup manajer yang memiliki karyawan tipe Y ini memberi reward saja, memberi reward dan kepercayaan yang lebih kepada karyawan yang tipe Y ini atau staff yang tipe Y ini. Oke, ini dia agar lebih jelas lagi difference between leadership and management. Jadi ini adalah perbedaan leadership dan manajemen atau perbedaan leadership, kepemimpinan dan manajer. Leadership based on influence. Leadership based on influence and shared meaning. Sedangkan manajemen based on authority. Jadi leadership ini berdasarkan pengaruh, berdasarkan dia bisa mempengaruhi orang. Itu yang disebut leadership atau kepemimpinan. Sedangkan manajemen ini otoritas ya, otoritas, berdasarkan otoritas. Otoritas itu maknanya yang diatur ya. Yang kedua, kalau leadership itu an informal role atau peran informal. Sedangkan manajemen formally designated role, peran yang ditunjuk formal. Yang tadi leadership informal, kalau yang manajemen ini formal. Kalau leadership ini peran formal, kalau manajemen peran yang ditunjuk secara formal. Jadi manajer ini diangkat ya. Yang keempat ya. Leadership itu as a chief position. Jadi posisi yang dicapai. Sedangkan manajemen as assigned position. Posisi yang ditugaskan. Berikutnya, leadership part of every nurse responsibility. Jadi harus dimiliki oleh semua perawat ya. Tanggung jawabnya semua perawat. Sedangkan yang manajemen usually responsibility for budget, hiring and firing people. Biasanya bertanggung jawab untuk budget, perekrutan dan pemecatan orang. Terakhir di leadership require initiative and independent thinking. Jadi dibutuhkan inisiatif dan pemikiran mandiri. Sedangkan manajemen yang terakhir itu improve by the use of effective leadership skill. Ditingkatkan dengan menggunakan skill leadership yang efektif atau keterampilan leadership yang efektif. Baik teman-teman, itu dia beberapa
perbedaan antara leadership dan manajemen. Walaupun ini memiliki makna hampir sama, manajemen itu mengatur sekelompok orang atau staff, sedangkan leadership ini, kepemimpinan, juga mengatur sekelompok orang atau individu. Tetapi ada beberapa perbedaan dari poin-poin berikut ya teman-teman. Leadership ini lebih luas lagi maknanya, atau bisa dibilang leadership ini adalah sifat atau kriteria yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan manajemen itu adalah jabatan yang diberikan sebagai manajer untuk mengelola sebuah organisasi. Sedangkan leadership, kepemimpinan ini adalah suatu capaian, peran yang dicapai oleh seseorang. Oke, sekian, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang ditambahkan di kolom komentar. Thanks for watching. See you on the next video. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful.